Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nufida Sansi dari angkatan 2019. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang PKPU untuk materi tuntas dan untuk ujian tengah semester. Nah, langsung saya share screen ya teman-teman. Baik, untuk soal yang pertama, yaitu analisis rasio merupakan salah satu penilaian kinerja keuangan perusahaan yang paling umum digunakan. Nah, secara umum rasio keuangan dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, lalu rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Nah, tabel berikut ini menyajikan ringkasan laporan keuangan dari PT Mahaputra Pratama, sebuah perusahaan di bidang industri kosmetik yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi untuk tahun 2018. Nah, berdasarkan data laporan keuangan tersebut, saudara diminta untuk menghitung rasio keuangan dari PT Mahaputra Pratama yang terdiri dari yang pertama yaitu ada rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas ini nanti kita mencari current rasio dan quick rasio. Lalu selanjutnya yaitu ada rasio aktivitas. Nah, rasio aktivitas ini kita mencari perputaran persediaan, lalu periode persediaan, lalu perputaran piutang, dan perputaran aset tetap. Yang selanjutnya yaitu ada rasio solvabilitas, yaitu kita mencari debt to total asset ratio dan financing charge coverage ratio. Nah, yang terakhir yaitu kita mencari rasio profitabilitas. Nah, dari rasio profitabilitas ini kita mencari operating profit margin, lalu net profit margin, lalu return on equity, dan yang terakhir ada return on asset. Nah, ini ada laporan posisi keuangan, lalu ada laporan laba rugi ya teman-teman. Nah, langsung saja saya hitung lewat Excel ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sembari lihat juga mungkin bisa langsung buka Excel-nya ya teman-teman. Jadi kita kayak ngerjain bareng gitu. Oke, sebentar. Nah, ini ya teman-teman. Ini laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dari PT Mahaputra Pratama. Nah, di sini sudah saya siapkan juga tabel untuk rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Nah, untuk yang pertama langsung saja untuk rasio likuiditas kita mencari current rasio ya teman-teman. Nah, current rasio ini kita mencari dari aset lancar dibagi liabilitas lancar, lalu dikali dengan 100%. Nah, kita langsung pakai rumus Excel ya teman-teman ya. Kita ketik sama dengan, lalu kita buka kurung, kita cari aset lancar ya teman-teman. Nah, aset lancar ini kita cari di laporan posisi keuangan. Kita klik ya teman-teman ini, habis itu kita bagi nih dengan liabilitas lancar. Kita cari liabilitas lancar, ini ya teman-teman ya, juga ada di laporan posisi keuangan. Lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, ini ya teman-teman hasilnya 248,37%. Nah, ini sudah saya presentasikan melalui settingan di Excel ya teman-teman. Jadi kalian bisa langsung klik yang settingan presentase ini ya. Lalu yang selanjutnya kita menghitung quick ratio. Nah, quick ratio ini dari aset lancar dikurangi persediaan, dikurangi beban di muka, lalu dibagi liabilitas lancar, lalu dikali 100. Nah, aset lancar kita bisa cari di laporan posisi keuangan. Kita klik ini, total aset lancar, dikurangi persediaan, ini juga ada di laporan posisi keuangan, lalu kita kurangi beban dibayar di muka,
Ini ya teman-teman, juga ada di laporan posisi keuangan. Lalu kita tutup kurung. Nah, langsung kita bagi dengan liabilitas lancar ya teman-teman. Ini ya, juga ada di laporan posisi keuangan. Langsung kita enter. Nah, ini ya teman-teman untuk hasil dari quick ratio yaitu 197,76%. Nah, selanjutnya setelah kita menghitung rasio likuiditas, kita menghitung rasio solvabilitas. Yang pertama itu debt to asset ratio. Nah, debt to asset ratio itu dari total liabilitas dibagi total aset dikali 100%. Jadi kita ketik sama dengan, lalu kita tutup kurung, kita cari total liabilitas. Nah, ini ya teman-teman, total liabilitas ya, hati-hati jangan sampai salah klik di total liabilitas lancar ya teman-teman. Lalu kita bagi dengan total aset. Nah, ini ya teman-teman. Jadi langsung kita tutup kurung, langsung kita enter. Nah, ini juga sudah saya presentasikan ya teman-teman di fitur Excel tadi. Nah, selanjutnya yaitu ada time interest earned ratio. Nah, kita itu dari laba sebelum bunga dan pajak, lalu dibagi beban bunga. Nah, kita ketik sama dengan, lalu tutup kurung. Nah, laba sebelum bunga dan pajak ini dari laba bersih ditambah pajak, lalu ditambah juga dengan beban bagi hasil. Nah, habis itu kita tutup kurung, kita bagi dengan beban bunga, yaitu bisa kita sebut dengan beban bagi hasil gitu. Lalu kita enter. Nah, ini teman-teman hasilnya 6. Nah, kenapa sih nggak 6%? Karena di sini sudah patokannya ini nggak dibuat persen ya teman-teman. Jangan sampai salah ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ada rasio aktivitas. Nah, yang pertama kita hitung perputaran piutang. Nah, perputaran piutang ini dari penjualan bersih dibagi, mohon maaf, piutang usaha. Langsung kita pakai rumus Excel tadi ya teman-teman, sama dengan buka kurung, kita cari penjualan bersih. Lalu kita bagi dengan piutang usaha. Kita lihat di laporan posisi keuangan ya teman-teman untuk piutang usaha. Lalu kita tutup kurung, langsung kita enter. Nah, hasilnya 6,69. Nah, ini juga tidak menggunakan persentase ya teman-teman, soalnya ini juga udah patokannya ini tuh bukan dipresentasekan. Nah, lalu selanjutnya yaitu perputaran persediaan, yaitu dari harga pokok penjualan dibagi persediaan. Nah, kita pakai rumus Excel lagi, yaitu sama dengan tutup kurung. Nah, harga pokok penjualan ini dari beban pokok penjualan dari laporan laba rugi. Langsung kita bagi dengan persediaan. Persediaan itu yang ada di laporan posisi keuangan ya teman-teman ya. Langsung kita tutup kurung, langsung kita enter. Nah, hasilnya 10,73. Lalu selanjutnya yaitu ada days inventory atau hari. Nah, ini langsung saja ini 365 dibagi perputaran persediaan. Nah, kita klik sama dengan, lalu kita ketik buka kurung, kita ketik 365 dibagi, nah perputaran persediaan tadi kan sudah kita hitung, jadi tinggal kita klik aja ya teman-teman. Langsung kita enter. Nah, hasilnya 34,01 ya teman-teman. Lalu habis itu selanjutnya ada perputaran aktiva tetap. Nah,
perputaran aktiva tetap ini dari penjualan dibagi aset tetap. Nah, penjualan bersih itu kita ketik sama dengan dulu, habis itu buka kurung. Nah, penjualan bersih itu kita ambil dari laporan laba rugi. Langsung kita bagi aset tetap. Nah, aset tetapnya ini kita ambil dari neto ya teman-teman, jadi jangan sampai salah di brutonya. Langsung kita enter. Nah, hasilnya 1,29 ya teman-teman. Nah, setelah kita menghitung dari rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio likuiditas, kita sekarang di tahap akhir yaitu rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas yaitu yang pertama kita menghitung OPM, yaitu operating profit margin. Nah, itu dihitung dari laba usaha dibagi penjualan bersih, lalu dikali 100%. Nah, ini kita ketik sama dengan dulu, langsung ditutup dengan laba usaha. Mohon maaf, buka kurung, langsung kita cari laba usaha. Nah, laba usaha ini bisa kita sebut dengan laba operasi juga. Langsung kita bagi dengan penjualan bersih. Ini juga dari laporan laba rugi ya teman-teman. Langsung kita tutup kurung, langsung kita enter. Nah, ini 18% ya teman-teman. Ini juga sudah saya presentasikan di fitur Excel-nya. Nah, selanjutnya yaitu kita menghitung NPM, yaitu net profit margin. Nah, net profit margin ini kita hitung dari laba bersih nih. Jadi kita ketik sama dengan, langsung kita buka kurung, kita cari laba bersih. Ini ya teman-teman, langsung kita bagi penjualan bersih. Kita enter. Hasilnya 17% ya teman-teman. Lalu kita selanjutnya kita menghitung ROA, yaitu return on asset. Nah, ini kita ketik sama dengan, yaitu dari laba bersih dibagi total aset. Total aset kita ambil dari, yaitu laporan posisi keuangan. Nah, habis itu tutup kurung, habis itu kita enter. Nah, hasilnya 13% ya teman-teman. Nah, ini nih yang terakhir, yaitu laba bersih, yaitu kita mencari ROE. Nah, ROE itu return on equity. Nah, return on equity ini kita ambil dari laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Nah, kita pakai rumus Excel lagi ya teman-teman. Kita ketik sama dengan, lalu kita buka kurung laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Nah, ini jangan sampai salah ya teman-teman. Kebanyakan dari kalian tuh salah kliknya itu yang total liabilitas dan sama ekuitas itu. Jadi hati-hati ya teman-teman. Jadi kita itu harus teliti. Gitu. So, kita tutup kurung, habis itu kita enter. Nah, hasilnya 33%. Nah, ini sedikit pembahasan soal nomor 1 dari saya. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyimak dari awal hingga akhir, dan mohon maaf jika saya masih ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di tuntas selanjutnya.